Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Mari kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 28. Kita akan baca sampai ayat 29. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 28. Kita baca sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Mari kita terjemahkan secara lafziah. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian ingkar? Billahi, kepada Allah. Wa kuntum, dan adalah kalian. Amwatan, pada asalnya mati. Fa ahyakum, maka dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian. Yumitukum, dia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Summa ilaihi, kemudian kepadanya. Turja'una, kalian kembali. Walladzi, dialah yang khalaqalakum, menciptakan bagi kalian. Ma fil ardi, apa-apa yang di bumi. Jami'an, semuanya. Tsumma stawa, kemudian menuju. Ila samai, ke langit. Fasawwahunna,
maka dia menyempurnakannya sab'a samawatin menjadi 7 langit. Wa huwa dan dia bikulli syai'in terhadap segala sesuatu. Alimun maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang kufur ingkar kepada Allah, dan Allah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Kemudian Allah memperkuat dalil tentang kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang kita jelaskan beberapa pekan yang lalu, dan pada hari ini Allah juga ingin menandaskan lebih lanjut terkait dengan kenapa kita ini harus beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kamu mati, tidak ada. Selalu saya berikan pertanyaan, Bapak Ibu 100 tahun yang lalu ada di mana? 100 tahun yang lalu jenengan ada di mana? Di mana-mana. Kan mati, tidak ada, nothing. Nah itu mati kita pertama. Jadi sebelum ada di dalam rahim ibu kita belum siapa-siapa, belum apa-apa, alias kita waktu itu mati, tidak ada. Fa'ahyakum, maka Allah menjadikan yang mati itu menjadi hidup. Lalu lahirlah bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini dan ibu-ibu yang cantik-cantik itu. Lalu siapa yang berkehendak untuk menghidupkan? Lalu siapa yang berkehendak untuk melahirkan ke muka bumi? Maka kalau ditanya di antara kita, adakah di antara kita yang mengajukan proposal kepada Allah untuk dilahirkan ke muka bumi 60 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu? Kan tidak ada. Seandainya Allah memberikan kewenangan kepada kita untuk memilih, kira-kira Bapak Ibu pengen lahir dari rahimnya siapa? Kalau boleh memilih, mau lahir dari rahimnya siapa? Satu, dari orang kaya apa dari rahimnya orang miskin? Dari orang kaya. Tetapi faktanya jenengan dilahirkan dari orang miskin. Dari rahimnya pejabat atau dari rahimnya rakyat jelata? Dari pejabat. Kalau boleh meminta. Tapi kan faktanya nggak boleh meminta. Kita dilahirkan oleh Allah ke muka bumi karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa apapun untuk memerintahkan kita lahir ke muka bumi, kecuali dia adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah yang menjadi sebab kita ini hidup, lalu kenapa kita memilih jalan untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kan keterlaluan. Bagaikan seorang presiden memanggil menterinya untuk datang ke istana, tapi dia mengatakan, mohon maaf Pak Presiden, saya pengennya datang besok. Kira-kira kalau ada menteri dipanggil lalu jawabnya maunya datang besok, habis itu kira-kira diganti apa enggak? Langsung diganti. Sehingga kalau kita yang diciptakan oleh Allah melebihi daripada apa yang diberikan presiden kepada menterinya, karena presiden kepada menterinya hanya memberikan SK jabatan, lalu memberikan gaji, dia tidak memberi nyawa, dia tidak memberi hidung, dia tidak memberi mulut, dia tidak memberi telinga. Tetapi Allah memberi semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan Allah juga menciptakan semua fasilitas yang ada di muka bumi ini. Lalu kalau Allah sudah memberikan seluruhnya itu kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum? Maka sungguh menjadi aneh, tidak rasional
kalau ada orang hidup ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia hidup, yang menjadi sebab dia hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikiaskan dari perkara ini, seorang anak itu bisa lahir ke muka bumi kan karena sebab ada ibu dan ada seorang bapak. Si ibu itu hamil selama 9 bulan, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah karena kandungannya bertambah besar. Kalau ibu-ibu sedang hamil diajak main voli, berangkat apa enggak? Hah? Kan tidak. Tidurnya pun menjadi tidak nyaman, lemah bertambah lemah. Ketika kemudian sampai pada waktunya untuk melahirkan, maka dia akan mengerang. Bu, melahirkan itu sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Kata bapak-bapak tidak. Loh, ngapa bapak-bapak jawab enggak ikut hamil loh? Saya beberapa kali dampingi istri saya melahirkan, dicengkram tangan saya itu. Kejam betul istri saya itu mencengkram tangan saya. Tapi dia memang mengerang kesakitan. Di Persani itu apa? Dilihat toh. Lah istri saya itu oleh Bu Mintu itu disuruh mersani anaknya yang lahir. Lah pengertian saya, kepalanya suruh pegang. Lah saya kan orang Madura nggak ngerti bahasa Jawa. Lah terus saya pegang kepalanya. Istri saya mau begini saya pegang. Lah Pak, pripun toh Pak kok dipegang kepalanya? Oh ternyata di Persani itu apa suruh melihat bayi yang sedang keluar biar dia tambah semangat. Nah oleh saya itu tak pegang kepalanya. Saya dalam hati ketawa, tapi mau ketawa kok istri saya kesakitan. Istri saya diperintah oleh bidan itu udah mendongakkan kepala itu, tapi oleh saya kepalanya malah dipegang kuat gitu loh. Loh, karena saya salah paham itu. Itu anak saya yang kedua. Setelah selesai dari itu, selesai sudah salinan, istri saya sudah masuk ke kamar, istri saya sudah kondisi normal, terus barulah dia bilang kepada saya, "Lah Mas, mau jenengan kok megangi kepala saya?" "Lo ada apa dek?" kata saya. "Lah itu kata Bu Bidan suruh kepala ini untuk melihat itu. Lah kok malah dipegang?" Baru saya ngerti. Ketawa saya dalam hati, dan saya bisa tertawa karena istri saya sudah kondisi normal. Nah Bapak Ibu sekalian, memang ternyata mengerang kesakitan. Dan begitulah Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwa ketika seorang ibu melahirkan anak itu, dia antara hidup dan mati. Karena sebab itulah maka kalau ada seorang istri yang sedang dalam keadaan hamil, maka diperintahkan oleh Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Seorang istri ketika hamil lalu kemudian melahirkan anak dan menyusui, ini anak sesungguhnya untuk siapa? Untuk siapa Pak? Loh itu untuk bapaknya. Karena bapak-bapak tidak bisa punya anak. Jadi kan bisa hamil Pak? Nah iso. Kita tidak punya rahim. Bangsa laki-laki ini tidak bisa punya keturunan karena kita tidak punya rahim. Maka kalau kita pengen punya keturunan, kita harus kerjasama dengan perempuan. Jadikanlah perempuan itu jadi istri kita, sehingga kita bisa pinjam rahimnya untuk berkembang biaknya kita lewat rahim siapa? Istri kita. Maka Quran menyebut bayi yang dikandung oleh si ibu itu, wa 'alal mauludi lahu, dan terhadap orang dan terhadap siapa bayi itu dilahirkan, dan terhadap orang bayi itu dilahirkan, wal mauludilahu, hunya itu kembali kepada suami. Sehingga ketika istrimu hamil lalu melahirkan anak dan menyusui, wa 'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna, berikanlah rezeki selonggar-longgarnya kepada istri. Rizquhunna wa kiswatuhunna, berikanlah pakaian-pakaian yang menyenangkan hatinya. Jadi kalau istri sedang hamil, minta apa saja itu ya dikasih Pak. Dikasih. Ya harus dikasih Pak. Itu perintah Quran. Loh kenapa? Karena perempuan itu sudah berkorban untuk dia mengandung anak kita.
Maka rizquhunna, berikan rezekinya, makannya, minumnya, gizinya, wis pokoknya harus dibuat mereka senang dengan. Kalau butuh apa bu, dikasih. Minta mangga, carikan mangga. Minta apel, carikan apel. Minta manggis, carikan manggis. Maka ibu-ibu kalau sedang hamil, minta semporno-porno sama suaminya. Dan harus dikasih. Sepanjang yang diminta itu ada. Itu dikasih pak. Tapi wes lewat toh. Yuk hamil lagi. Jadi itu dimulai dari sejak hamil sampai nanti menyusui. Loh, mohon maaf, bapak-bapak apa yang bisa menyusui? Jenengan susunya bisa gede pak. Ya bener enggak? Laki-laki bisa gede toh? Bener toh pak? Bisa gede toh? Tapi kan tetap enggak bisa mengeluarkan ASI. Tetap bayi itu meminum ASI dari ibunya. Padahal itu anak untuk kesenangan suaminya. Dia pengen punya keturunan tapi dia tidak punya rahim, maka dia pinjam rahimnya perempuan. Lah kok terus pinjam rahimnya perempuan, kok dia enggak kasih rezeki, enggak kasih pakaian, enggak kasih kesenangan. Nah, itu enggak boleh. Dulu ibu-ibu waktu hamil nih minta dikasih apa enggak sama suami? Oh, cocok. Berarti udah pas gitu. Maka kerjaan suami yang harus kerja keras cari rezeki. Fantasyiru fil ardi, bertebaran di muka bumi untuk cari rezeki sebanyak-banyaknya. Karena jenengan punya istri, dia hamil, dia harus dikasih rezekinya. Dan memang dasar dan asal usul perempuan itu memang matre. Matre memang. Jadi kalau bapak-bapak cari istri tidak matre itu tidak mungkin dapat istri. Tidak ada perempuan tidak matre itu, semuanya matre. Justru laki-laki harus bonafit untuk ngimbangi matrenya perempuan. Percaya mau enggak pak? Bu, kalau jenengan ditanya sama suami, minta belanja 2 juta apa 3,5? Minta berapa bu? 5 juta. Kalau ditawari 3 juta dengan 5 juta, kira-kira minta yang berapa? 10 juta. Dek, kamu minta belanja tak kasih pilihan ya, 2 juta apa 4 juta? 4 juta apa 6 juta? 6 juta apa 7 juta? Lah niku matre pak, matre. Sehingga dulu saya pernah menyampaikan begini, kalau istri jenengan sedang dalam keadaan marah, ya bawalah ke Hah? Jadi bawa ke toko emas, cepat sembuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum? Kita mati yang pertama dan hidup yang pertama. Mati yang pertama sebelum kita ini ada dalam rahim ibu kita. Belum ada nama gitu. Jadi kan sinten namanya Mbak Muhtarom. 100 tahun yang lalu Bapak Muhtarom di mana? Kalau belum ada Pak. Nama Muhtarom belum ada. Kemudian beliau ada dalam rahim ibunya, lahir ke muka bumi, diberi nama, mohon maaf, Muhtarom. Maka dipanggillah anak itu dengan nama Muhtarom sampai jadi kakek-kakek. Tetap sampai sekarang dipanggil nama Muhtarom. Maka dulu sebelum nama itu disematkan kepada sang bayi, dia amwatan, mati, tidak ada. Lalu dia lahir ke muka bumi hidup, diberi nama dengan nama kita masing-masing. Maka manusia mengalami mati pertama, yaitu sebelum dia lahir ke muka bumi. Kemudian manusia lahir yang pertama ketika manusia lahir ke muka bumi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ini sekarang pada fase kehidupan yang pertama. Ini kita sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yumitukum. Kita yang sedang mengalami fase hidup ini, suatu saat nanti Allah akan mengembalikan pada kondisi yang pertama. Kita akan mati kembali. Kalau sudah mati kembali, maka kita akan kembali pada kondisi mati yang pertama. Akan dimasukkan ke bumi, lalu kemudian tubuh kita ini akan berpencar, hancur, kemudian berkumpul kembali dengan bumi. Karena dulu pernah saya kasih gambaran. Jadi pada tahun di mana Bapak Ibu belum dilahirkan, lalu asal muasal kita dari mana? Tentu dari bapak dan dari ibu.
Dari bapak memberikan kontribusi namanya sperma, dari ibu memberi kontribusi namanya ovum. Lalu dari mana asal usul sperma dan ovum itu? Dia berasal dari saripati makanan. Sehingga kalau bapak ibu ingin bertanya tentang asal usul jenengan dari mana, tinggal dicek saja bapak jenengan makan apa, ibu jenengan makan apa, dari itulah asal jenengan. Kalau bapak ibu jenengan makan pete, berarti di dalam diri bapak ibu itu ada unsur pete, karena orang Jawa senang makan pete. Senang enggak bapak ibu jenengan makan pete? Berarti orang usang gaya. Wong jenengan lahir itu asal usulnya dari pete. Bapak ibu kita makan pete, sebagiannya dikeluarkan sebagai kotoran, saripatinya berubah menjadi sperma bagi bapak, menjadi ovum bagi istri. Pete. Makan jengkol itu sama, sebagiannya dikeluarkan, sebagiannya jadi sperma, jadi ovum. Makan ayam, makan nasi, makan mangga, makan pisang, makan apa lagi? Wes, macam-macam yang dimakan. Sebagiannya jadi kotoran, sekian persennya, tapi saripatinya itu berubah menjadi sperma, menjadi ovum. Lalu campuran dari saripati semua makanan yang dimakan oleh bapak dan ibu kita itulah kemudian bertemu menjadi jenengan-jenengan niki, Pak. Jadi orang usah gaya dari pete, dari jengkol wong gaya. Walaupun lahirnya ya jadi gagah-gagah begini. Karena ini teknologinya Allah, bukan teknologinya manusia. Jadi kalau teknologinya Allah, walaupun dia berasal dari saripati, berbagai makanan, dari makanan yang manis sampai pahit, dari makanan yang enak sampai yang tidak enak, lalu kemudian berkumpul jadi sperma ovum bertemu, yo lahirnya yo jadi ganteng-ganteng begini. Walaupun ternyata asalnya dari pete tadi. Ibu-ibu yang ganteng-ganteng begitu, karena kita diproses lewat teknologi milik Gusti Allah yang namanya mustaqarrun, yang namanya rahim. Teknologi yang paling canggih, yang bisa mengatur suhu. Kalau di luar suhu dingin, dia menjadi hangat. Kalau di luar suhunya panas, dia menjadi sejuk. Sehingga si bayi bersembunyi di situ itu senang, karena dilindungi oleh teknologi yang namanya apa? Yang namanya rahim. Maka Allah menyebut rahim itu dengan istilah, mungkin seminggu 2 minggu yang akan datang kita kaji, itu namanya mustaqarrun, yaitu tempat yang paling kokoh di dunia. Ternyata bukan gua, tetapi tempat yang paling kokoh di dunia itu adalah rahim, karena dia melahirkan seorang anak yang kompleks. Badan kita ini kan kompleks, Pak. Dari ujung rambut, ujung kaki, kemudian saraf-saraf yang ada di balik kulit ini kan kompleks, toh, Pak. Ini diproduksi di mana? Di dalam rahim. Di dalam rahim ibu-ibu ini loh. Makanya nih iso produksi lebih banyak itu lebih bagus. Jangan mau 1, 2 nih iso ya 10, 15. Bener apa enggak, Pak? Hah? Bener apa enggak? Jenengan senang produktiviti tinggi atau rendah? Hah? Oh, mertua saya itu tinggi, 9 bersaudara anak. Istri saya anak yang ke-6. Saya pun menikahi istri saya niatnya ya 9. Maunya, tapi mau 7 kali hamil, yang selamat hanya 4. Izin sama mertua ndak iso ngejar 9, karena sudah tutup pabrik. Kalau masih harus ngejar 9, ya buka cabang. Kira-kira begitu gak, Pak? Rasional kok. Maka orang mati yang kedua. Nah sekarang ini kita sedang menunggu fase mati. Ada yang aneh dalam hidup kita. Orang bertambah umurnya itu dirayakan. Benar apa enggak? Namanya perayaan hari ulang tahun. Padahal dia semakin dekat dengan kematian. Benar enggak? Nambah umur berarti semakin dekat dengan sakaratul maut. Lah terus yang dirayakan itu apanya? Nambah umurnya atau tambah dekatnya dengan sakaratul maut? Nih jenengan nambah umur terus dirayakan. Itu yang dirayakan apanya, Pak?
tambah umur, atau karena semakin dekat dengan sakaratul maut. Kalau yang dirayakan karena semakin dekat dengan sakaratul maut, oh keren. Berarti hebat itu Pak, tidak apa-apa. Jangan nanti tambah umur, saya suruh ngisi, langsung tak bilang berarti tambah dekat dengan sakaratul. Kira-kira jadi pesta apa enggak? Malah terus uring-uringan. Wallahu a'lam bishawab. Maka fase yang kedua, tsumma yumitukum, kita akan dimatikan pada fase yang kedua. Jadi mati fase pertama, kita belum terbentuk di dalam rahim ibu kita. Lalu kemudian kita hidup pada fase yang pertama. Sekarang kita hidup pada fase yang pertama, dan tidak lama lagi kita akan masuk kepada fase yumitukum, kita akan diwafatkan oleh Allah, berarti masuk pada mati fase yang kedua. Tsumma yuhyikum, setelah kita mati dimasukkan ke alam kubur, maka oleh Allah kita akan dihidupkan kembali. Itu namanya fase kehidupan yang kedua. Loh, berarti Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu mengkhawatirkan mati, karena dulu kita sudah pernah mati. Paham apa enggak? Dulu kan kita tidak ada toh. Jenengan dulu ketika tidak ada, sedih apa enggak? Stres apa enggak? Ya enggak, oh, kita belum ada. Nah, kita akan kembali kepada keadaan sebelum kita lahir. Kita akan menjadi mati lagi. Kira-kira mati yang kedua ini sedih apa enggak? Sedih apa enggak, Pak? Nih sesok mati jenengan sedih apa enggak? Sedih tinggal sedih. Yang mati udah enggak sedih. Wong mati itu seperti orang tidur. Wes dia wes ora ngerti apa-apa. Wong jenenge namanya orang tidur. Sing hidup nangis-nangis meraung ngopo meraung. Wong sing mati wae santai kok. Lah kok yang hidup terus meraung-meraung itu dari mana itu? Kan aneh. Ya tapi bapak saya meninggal ya saya nangis ya. Tetap nangis. Ya sedih tapi tidak perlu istilahnya apa? Meraung-meraung. Karena faktanya yang meninggal itu tenang-tenang saja. Jenguk, lihat aja wajahnya itu. Kan tenang-tenang saja. Apa ya dia terus marah-marah atau terus protes? Kan enggak, kalau saya mati itu kan tenang-tenang aja kan. Coba besok kalau ada orang meninggal ditengok tuh, kira-kira dia protes marah apa tidak? Kan enggak toh? Lah saya protes, saya marah, saya nangis itu justru malah yang hidup. Maka Quran mengatakan tsumma yumitukum, kamu akan masuk kepada fase kematian yang kedua, dan setelah nanti mati kamu akan dihidupkan lagi, akan dilahirkan kembali di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga mati itu hanya sebentar saja. Seperti ketika dulu kita nothing, tidak ada, lalu menjadi ada, menjadi tidak ada lagi, nanti akan ada lagi. Jadi tenang-tenang saja. Yang penting sangunya yang banyak. Itu aja, yang penting sangunya yang banyak. Yang repot itu kalau sangunya nggak ada. Orang berangkat bepergian ke luar negeri, sepanjang duitnya banyak, tenang apa enggak? Ya tenang. Yang penting sangunya yang banyak. Karena nanti jenengan akan memperjalankan diri kita masing-masing. Setelah mati fase yang kedua, itu mungkin waktunya jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu kita hidup di dunia. Kalau di dunia kita hidup 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 75 tahun sudah sangat hebat. Maka di alam kubur kita bisa berumur sampai 100, 200, 300, bahkan 500 tahun. Maka pastikan bawa sangu yang banyak dan meninggalkan deposito di dunia yang banyak. Sangu yang banyak itu yang ngaji begini. Ngaji begini pahalanya berapa? 1. Jenengan mendengar kalimat-kalimat thayyibah itu pahala, silahkan dihitung. Berjalan dari rumah nanti pulang ada debu yang menempel di badan, semua debu itu hitungan pahala. Jadi kalau ada debu santai mawon Bu. Karena setiap debu itu kalau ada hujan, air
air menempel di badan kita, setiap jumlah air yang menempel itu dihitung sebagai pahala. Coba sudah berapa pahalanya? Baju-baju yang dipakai oleh jenengan ini besok akan menjadi saksi di akhirat. Dia bersaksi bahwa aku baju dipakai oleh orang ini untuk ikut majelis taklim. Itu pun bersaksi. Setiap rambut jenengan 1 helai, 2 helai, 3 helai, semuanya akan menjadi saksi. Sehingga telinga kita mendengar, mata melihat, lisan kita setel untuk ngaji, hati kita buka, kita gerakkan, lalu kaki kita dudukkan, kalau kesel kita selonjorkan. Itu semuanya hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita mau menghitungnya, tentu la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itu pahala semua untuk bekal kalau besok kita di alam kubur, itu membawa sangu yang banyak. Lah di dunia agar kita punya deposito, ya sederhana. Ya keluarkanlah infak ke masjid untuk majelis taklim begini nih. Kalau di rumah ada lombok, bawa ke majelis taklim. Ada roti, bawa ke majelis taklim. Karena sebab orang duduk sambil ngemil roti rasanya ngaji tambah semangat, sehingga ilmunya bisa masuk. Maka saya ngisi pengajian, yang dapat pahala 100% yang ngasih konsumsi. Yang ikut pengajian jadi tambah semangat karena ada konsumsi. Akhirnya pahala semua yang ikut di pengajian ini ngalir kepada yang ngasih konsumsi. Padahal yang ngasih konsumsi mungkin tidur-tiduran begini, enak dia, tapi semua pahala masuk kepada dia. Termasuk juga mic ini. Mic ini nggak tahu dulu yang beli siapa, Pak. Kan orangnya mungkin nggak di sini, tetapi semua pahala saya, pahala jenengan semua itu ngalir sama yang ngadain mic ini. Begitulah perhitungan pahala agar kita nanti berpulang ke hariban Allah itu membawa sangu yang banyak. Dan kalau bisa bukan hanya sangu cash yang kita bawa ke alam kubur, tapi juga ada deposito di dunia agar nanti tiap waktu kita bisa dikirimi oleh deposito kita. Kalau ada uang seumur sekali dalam seumur hidup, belikan Al-Quran, taruh di situ. Ada orang membaca, yang membaca itu dapat pahala dari setiap bacaan Al-Quran, tapi pahalanya mengalir kepada yang mengadakan Al-Quran. Begitu cara yang paling simpel untuk beli Quran. Paling satu itu berapa? 100.000 ada nggak? 100.000. Oh, Quran terjemah misalnya, karena dipakai untuk kajian tafsir. Taruh di situ Quran terjemah. Semua orang nanti baca. Semua orang yang membaca dia dapat pahala, tapi pahalanya mengalir kepada yang mengadakan Al-Quran itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya hidup pada fase yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya padang mahsyar, dibariskan yang ahli surga dengan barisan ahli surga, yang ahli neraka dengan barisan ahli neraka. Mudah-mudahan kita semua besok dibariskan oleh Allah bersama dengan ahli surga. Jejeran kita, Pak. Jejeran kita, Bu. Jenengan tidak kebingungan karena kenal dengan yang di kanan, kenal yang di kiri, kenal yang di depan dan yang di belakang. Karena saat itu nanti oleh Allah akan dibangkitkan semua manusia sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Berarti berapa triliun manusia waktu itu? Sangat banyak. Tetapi frekuensi orang beriman ini akan didekatkan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak menjadi makhluk asing. Karena yang di kanan tidak kenal, kiri tidak kenal, depan tidak kenal, belakang tidak kenal. Mudah-mudahan besok kita dibangkitkan oleh Allah, didekatkan dengan keluarga kita sendiri, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman di masjid. Maka kita mendekatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah, agar besok di padang mahsyar kita dibariskan di dalam barisan ahli surga, dan kita didekatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau berangkat dulu tidak usah khawatir, Pak. Nanti kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan besok kita dikumpulkan bareng-bareng di padang mahsyar di dalam barisan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir.
yaqulu ta'ala muhtajjan ala wujudihi wa qudratihi wa annahu al-khaliqul mutasarrifu fi ibadihi. Beginilah kata Ibnu Katsir, ayat ini dijadikan oleh Allah sebagai dalil, sebagai hujjah tentang keberadaan Allah, tentang keberadaan kalian, tentang kekuasaan Allah, tentang kemampuan Allah untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada kembali lagi menjadi ada. Dulu kita tidak ada menjadi ada, lalu yang ada ini nanti akan mati menjadi tidak ada, yang mati akan dihidupkan kembali menjadi ada. Dan setelah itu kembalilah kita kepada hukumnya Allah, dibariskan yang ahli surga nanti berbaris ahli surga, yang ahli neraka berbaris ahli neraka. Mudah-mudahan kita semuanya berbaris bersama golongan ahli surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dikuatkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Tadi kan Allah kita tidak ada menjadi apa? Ada. Dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Lalu Allah menyampaikan, Allah tidak hanya menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, tetapi bahkan Allah menyediakan fasilitas hidup untuk kita lengkap selengkap-lengkapnya. Semua sumber yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu disiapkan oleh Allah. Dari orang menyebut sekarang namanya vitamin, apa namanya Pak? Ada vitamin, ada apa lagi itu? Macam-macam itu, gizi itu. Semuanya ada di alam ini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Jadi Allah menciptakan bumi ini tujuannya untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Bapak Ibu sekalian. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi, semua yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya, dari tanahnya, batunya, kerikilnya, pohonnya, anginnya, burungnya, binatang-binatang melatanya, binatang-binatang yang terbangnya, itu semuanya untuk manusia. Silahkan dikelola dengan baik, karena semua yang ada di muka bumi ini bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Ada orang katanya makan pepaya karena pepaya mengandung vitamin A atau C. Ada C. Ada orang makan jeruk biar dia mendapatkan asupan vitamin C. Ada orang makan nasi putih karena nasi putih mengandung asupan apa? Karbohidrat. Ada makan daging. Semuanya dari alam. Tetapi kita kadang-kadang ini pengen potong kompas, lalu buat-buat yang dari alam dibuat-buat menjadi makanan-makanan siap saji yang kadang-kadang dia mengandung unsur-unsur yang tidak sehat untuk badan kita. Dan dilalah kita senang makan yang begitu-begitu. Padahal alam ini sudah jaminan dari Allah, ambil langsung dari alam. Sayur-mayurnya bisa langsung dimasak, dikonsumsi. Ayamnya bisa hidup di alam, diambil dimasak dagingnya. Nah sekarang ini kita maunya ayam itu tidak mengikuti hukum alam. Nih iso dipelihara seminggu langsung bisa dipotong. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kasih apa? Macam-macam itu. Karena kita sudah mulai ingin keluar dari mekanisme alam, lalu membuat sendiri mekanisme yang kita inginkan. Dilalah sifat kita aslinya itu sifatnya rakus. Durasi waktu untuk ayam seharusnya 6 bulan, 7 bulan baru bisa dipotong. Karena kita ini orang yang rakus, maka kita ingin pelihara ayam seminggu nih iso langsung iso dipotong. Maunya kita nanam padi sekarang hari Senin nanam, nih iso hari Sabtunya panen. Nah kalau kita sudah keluar dari mekanisme alam, biasanya nanti akan muncul efek samping. Contohnya asam urat. Seperti saya ini. Bisa dipahami tidak Bapak Ibu sekalian? Sehingga ketika Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, itu artinya kalau kita mau makan murni dari alam,
maka pasti badan kita ini sehat. Karena Allah menciptakan tubuh kita ini ternyata seiring sejalan dengan mekanisme alam. Tapi kalau kita memperlakukan alam tidak lagi sesuai dengan hukumnya Allah, maka alam pun akan memberikan reaksi yang tidak baik. Sebagaimana kalau tubuh ini diberikan makan yang tidak berimbang, badan ini nanti akan memberikan reaksi yang tidak baik. Saya kemarin ke Tegal sama anak-anak saya. Mumpung di Tegal, kata saya, makanan paling enak itu sate Wendy's. Sate apa itu? Kambing. Saya nganter, niatnya saya tidak makan. Setelah disajikan, saya nyicip satu tusuk, kata saya. Nyicip, Pak. Setelah nyicip satu tusuk, keterusan. Padahal nyicip, icip itu, tapi keterusan. Oh, manusia beda. Nah, itu dia maksudnya. Karena posisi kaki saya masih oke-oke saja, nyetir orang nggak salah. Pulang ke rumah pagi-pagi langsung, loh kok? Nah, itulah yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tubuh kita itu miniatur dari alam semesta. Dan tubuh kita itu membutuhkan satu sirkulasi. Nanti orang kesehatan yang bisa menjelaskan. Sepanjang di dalam perputaran tubuh kita ini bisa terpenuhi secara seimbang, maka kita akan merasa badan kita ini sehat. Nah, begitu pula alam. Alam itu juga punya mekanismenya sendiri. Tetapi kalau kita perlakukan alam ini keluar dari mekanisme kehidupan alam, maka alam nanti akan bereaksi dia. Contoh, yang seharusnya bumi ini ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau sehingga udara yang ada di atasnya itu menjadi sehat, tetapi karena kita rakus, hutan-hutan itu kemudian kita tebangi dengan alasan untuk mengambil, ada yang mengambil kayunya, tetapi ada lagi alasan lebih keren daripada kayu, karena di bawah hutan itu ada kandungan minyaknya, ada kandungan emasnya, ada kandungan macam-macam, sehingga itu jadi argumen untuk menggunduli hutan. Kita nggak sadar bahwa ternyata hukum kodrat dari alam itu di atasnya harus tumbuh-tumbuhan untuk membangun keseimbangan alam. Tapi karena kita rakus ingin mengambil berlebih daripada hanya sekedar satu piring yang kita makan, akhirnya apa yang terjadi? Alam itu dipaksa. Sehingga pemaksaan kepada alam itu menimbulkan reaksi yang mengakibatkan alam ini tidak bisa berimbang. Akibatnya apa yang terjadi? Udara pun jadi kotor. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah penyakit yang macam-macam. Orang yang seharusnya belum kena penyakit stroke, akibatnya kena stroke. Dulu orang yang kena gula darah itu umur 60 tahun. Sekarang anak usia 30 tahun, bahkan 25 tahun sudah kena penyakit yang seperti itu. Loh, kenapa? Itu berawal dari keseimbangan alam yang nggak bisa kita jaga. Kita nggak sopan, kita nggak bijaksana mengelola alam. Ya tentu kita pintar buat argumentasi macam-macam. Na'udzubillahu a'lam bissawab. Tsumma stawa ila sama. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi dan semua yang ada di dalam bumi itu, tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah berkehendak dan bertujuan untuk menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah ciptakan langit itu lebih sempurna lagi dalam bentuk 7 tingkatan langit. 7 tingkatan langit. Nanti orang astronomi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menjelaskan, Yaumul Ahad bada'al khalqa. Allah memulai penciptaan bumi. Hari Ahad dan hari Senin Allah menciptakan bumi. Bumi ini dihamparkan dulu oleh Allah. Belum ada apa-apanya. Bumi dihamparkan oleh Allah pada hari Ahad dan hari Senin. Lalu kemudian Allah menciptakan gunung, menciptakan sumber-sumber makanan. Allah kemudian menciptakan pohon-pohon itu pada hari Selasa dan hari Rabu. Jadi ada pisang, ada macam-macam. Kemudian Allah setelah menciptakan bumi, gunung-gunungnya, sawah-sawahnya, kebun-kebunnya, karena tanahnya dibuat menjadi subur dan lain sebagainya.
Kemudian pada hari Kamis dan hari Jumat Allah menciptakan 7 langit. Maka sempurnalah satu pekan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dikatakan yaumul jum'ah karena jama'ahu fi khalqil ardi was sama. Karena Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi pada hari Jumat, maka diberilah nama hari itu dengan hari Jumu'ah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Diberi namanya Jumat karena pada hari Jumat itu Allah menyelesaikan penciptaan bumi dan penciptaan 7 langit. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu belajar ilmu pengetahuan di kampus bisa membaca buku ini, bisa membaca ayat-ayat ini. Karena semua penciptaan alam semesta ini didekati dengan ilmu pengetahuan, seharusnya semakin dalam dia menjelaskan. Surah Al-Baqarah ayat 28 dan ayat 29. 29 menyangkut mekanisme alam dan mekanisme yang ada di langit, dan ayat 28 menyangkut mekanisme penciptaan manusia. Tentu ilmu pengetahuan yang lahir dari itu sangat banyak. Ilmu tentang bumi, ilmu tentang langit, ilmu tentang batu, ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang sakwarno-warno. Tentang diri ini juga banyak. Ilmu kedokteran, spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis mata, spesialis mata kanan, spesialis mata kiri. Sekarang besok nanti spesialis apa ini? Alis atas, spesialis alis bawah. Oh, sampai ke sini kan tambah karena ternyata tambah ke sini penyakit tambah banyak. Penyakitnya tambah banyak, Pak. Maka semakin penyakit tambah banyak, fakultas kedokteran tambah seneng. Dokter-dokter tambah seneng karena berarti pasiennya tambah. Kalau semua orang sehat, dokter seneng apa enggak? Karena semua orang sehat. Mungkin dokter ya rada juga itu kalau semua orang sehat. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini yang kita jelaskan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah. Dan karena sebab itu Allah kasih kebahagiaan kita hidup di dunia, karena kita hidup selaras dengan alam semesta, dan mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, tanggapan? Oh, satu saja kalau ada. Cukup ya? Ada? Ya, misalnya tentang tobat. Dulu sudah dibahas. Kemudian misalnya tobat nasuha yang karena melakukan kesalahan besar. Kemudian kalau kita membaca itu ada setiap hari bisa untuk melakukan taubat, misalnya taubat dalam bacaan taubati. Apa bolehkah itu dilakukan? Kemudian yang kedua, misalnya sujud lama yang dibaca, misalnya itu ada 3, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Kemudian dan seterusnya itu apa? Kalau dalam sholat jamaah dianjurkan ataupun untuk diri sendiri. Ya, tentang bertaubat Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru. Jadi Nabi memerintah justru bertaubat itu tiap hari lebih bagus. Tetapi khusus untuk taubat yang sifatnya khusus, sampai mandi sholat taubat, itu barangkali kalau terjadi peristiwa luar biasa saja. Tapi prinsipnya orang bertaubat tiap hari itu justru diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bertaubat kepada Allah antara 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Bacaan taubat itu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Itu kan bacaan taubat. Bisa dipahami ya? Sehingga jenengan kita semua ini bertaubat kepada Allah tiap hari boleh. Tapi kalau ada taubat yang sifatnya khusus karena kita telah melakukan perbuatan dosa besar, maka ikutilah dengan mandi, namanya mandi taubat. Tapi saya tidak menyarankan jenengan mandi taubat tiap hari. Tidak menyarankan.
Jadi mandi taubatlah ketika kita merasa secara spesifik menyadari kita pernah melakukan perbuatan dosa baik di masa yang lalu maupun di masa yang sekarang, tetapi kita merasa terbebani oleh itu, maka mandilah, namanya mandi taubat. Kemudian sholatlah 2 rakaat, angkatlah tangan kepada Allah, ya Allah ampuni saya atas segala perbuatan dosa saya di masa yang lalu berupa A, B, C, D, E, dan ampunilah segala dosa saya, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Itu boleh. Lalu bagaimana membaca doa di dalam sujud kita? Kan as-sholatu mukhul ibadah. As-sholatu ya doa. Intisari sholat itu doa. Jadi kalau jenengan di sujud mau lama-lama menambah bacaan doa dari Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afani, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, lalu ditambah lagi rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ditambah lagi Allahumma kfini bihadarik. Boleh Pak, sehingga sujud jenengan setengah jam orang popo. Nanti kan seminggu badoe hitam. Tidak apa-apa, tapi jangan ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, bacalah bacaan yang standar. Jangan dibuat lama sholatmu, karena yang di belakangnya kata Rasulullah, satu al-walad, ada anak kecil yang tidak kuat untuk berlama-lama. Yang kedua wasyayikh, ada orang yang sudah tua. Yang ketiga adalah orang yang ad-dhaif, mungkin ada orang yang sedang sakit asam urat sehingga tidak bisa berdiri lama-lama. Atau yang keempat kata Rasulullah, wadzal hajah, ada orang yang segera pergi ke tempat kerjanya. Maka kalau sholat jamaah jangan berlama-lama. Kalau sahabat mempersaksikan Nabi sholat itu berlama-lama, itu sholat tahajud. Sahabat Nabi keluar dari rumah sholat tahajud, lalu tiba-tiba sahabat ngikut di belakangnya. Nabi baca surah Al-Baqarah, dikiranya selesai, ternyata belum. Nabi lanjutkan lagi ke surat berikutnya. Dikiranya setelah membaca surat berikutnya Al-Imran mau selesai, ternyata belum, dilanjutkan lagi. Itu karena sholat sunnah. Sehingga kalau Bapak Ibu menjadi imam yang gak usah panjang-panjang, tetapi kalau sholat sendirian nanti sujudnya boleh berlama-lama. Kira-kira seperti itu. Dan doa di dalam sholat itu istijabah. Silahkan saja. Tahiyat akhir itu fil alamina innaka hamidum majid. Nah itu ditambah doa khusus yang jenengan mau. Tetapi syaratnya harus pakai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Karena di dalam bacaan sholat itu tetap para ulama bersepakat harus berbahasa Arab sesuai dengan tuntunan Quran dan tuntunan Sunnah. Maka cari doa yang ada di dalam Al-Quran, cari doa yang ada dalam tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal. Silahkan di dalam sholat kita menambah doa di dalam bacaan sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.